Diary, pernah suatu ketika aku bertemu Tejo di sebuah warteg dekat pasar. Saat itu aku sedang ngopi dan sarapan setelah belanja pakan ayam peliharaanku. Aku pun bertanya pada Tejo, kenapa dia meninggalkan rumah Surti dan kembali ke kampung halamannya. Jawaban Tejo sungguh miris. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Tejo saat itu. Ya Allah, aku tidak meminta hidup tanpa masalah, karena aku tahu itu tidak akan bisa. Aku hanya meminta hati yang sabar, hidup yang sehat, dan iman yang istiqomah, agar aku bisa kuat dan tabah dalam menjalani kehidupan. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Parmin di Jawa Tengah. Diary, mencari nafkah untuk kebutuhan keluarga pada dasarnya adalah tugas dan tanggung jawab seorang suami. Namun pada prakteknya tidak sedikit istri yang mencari nafkah, sementara suaminya nganggur di rumah. Namun hal itu biasanya tergantung kesepakatan antara suami dan istri. Dan tidak jarang juga memang ada suami yang diktator dan tega memperkerjakan istrinya, sementara dia sendiri santai di rumah. Sebut saja namanya Tejo dan Surti, sepasang suami istri tetangga rumahku. Tejo dulunya pemuda dari desa sebelah, sementara Surti asli penduduk di desaku. Tejo dan Surti memang berasal dari keluarga yang biasa-biasa saja, bahkan bisa dibilang menengah ke bawah. Mereka tinggal di rumah peninggalan orang tua Surti. Usia pernikahan mereka sudah memasuki 3,5 tahun dan sudah dikaruniai 1 orang anak perempuan. Dalam kesehariannya, Tejo bekerja jualan cilok keliling menggunakan sepeda ontel. Namun sudah sekitar 6 bulan ini Tejo tidak lagi jualan dan lebih fokus mengurus anak semata wayangnya. Hal itu dikarenakan Surti sudah bekerja menjadi TKW di Taiwan. Surti rutin mengirim sebagian gajinya untuk keluarganya di kampung. Yang bikin aku heran, sekitar seminggu yang lalu mendadak Tejo pergi dari rumah Surti dengan membawa anak semata wayangnya. Belakangan diketahui Tejo kembali ke rumah orang tuanya. Diary, pernah suatu ketika aku bertemu Tejo di sebuah warteg dekat pasar. Saat itu aku sedang ngopi dan sarapan setelah belanja pakan ayam peliharaanku. Aku pun bertanya pada Tejo, kenapa dia meninggalkan rumah Surti dan kembali ke kampung halamannya. Jawaban Tejo sungguh miris. Aku bisa membayangkan bagaimana perasaan Tejo saat itu. Surti yang biasanya rutin mengirim sebagian gajinya sudah 2 bulan tidak lagi mengirimi Tejo dan HP-nya juga sulit dihubungi. WA Tejo juga tidak pernah dibalas oleh Surti dan saat Tejo menelpon, panggilannya juga selalu di-reject oleh Surti. Perasaan Tejo pun menjadi tidak karuan. Diary, mendadak suatu malam Surti menghubungi Tejo lewat video call. Awalnya Tejo begitu bersemangat saat akan menjawab panggilan VC dari Surti. Tejo pun mengangkat panggilan tersebut sambil memangku anaknya dengan harapan agar anaknya bisa melepas rindu pada ibunya.
Namun saat panggilan tersambung, justru pemandangan yang sangat menyayat hati Tejo yang muncul di layar ponselnya. Surti sedang duduk di pangkuan seorang laki-laki di sebuah kamar saat melakukan WC dengan Tejo. Surti pun bilang ingin bercerai dari Tejo dan akan menikah dengan laki-laki yang sedang memangkunya itu. Dia bilang Tejo tidak berguna, tidak bisa memenuhi nafkah keluarganya. Diary, Tejo pun segera mengalihkan layar HP-nya dari pandangan anaknya. Setelah sambungan terputus, Tejo pun mengemasi barang-barangnya dan keesokan harinya dia pergi dari rumah itu dan kembali ke rumah orang tuanya di desa sebelah. Aku pun ikut prihatin dengan nasib Tejo. Aku tidak habis pikir, Surti begitu tega bersikap seperti itu pada suaminya. Misal ingin berpisah dari Tejo, kenapa tidak bilang secara baik-baik? Kenapa malah menyakiti hati suaminya dengan memamerkan pose bermesraan dengan selingkuhannya di depan suami dan anaknya? Semoga ada hikmah yang bisa diambil dari kejadian yang dialami oleh Tejo. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Parmin di Jawa Tengah. Terima kasih Mas Parmin yang sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Parmin atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.